Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuti Namanglisa dengan NIM 2003-20108 ingin mempresentasikan mengenai TQM. Total Quality Management TQM adalah manajemen dari seluruh organisasi sehingga unggul di segala aspek dari barang dan jasa yang penting bagi pelanggan yang bertujuan untuk mencapai kepuasan pelanggan dan efisien operasional dengan melibatkan seluruh anggota organisasi dalam upaya kontinu untuk meningkatkan kualitas dan mencapai tujuan ini menghasilkan produk atau layanan yang dapat bersaing di pasar. Ada beberapa konsep utama dalam Total Quality Management TQM, yaitu yang pertama ada konsep perbaikan berkelanjutan. Konsep perbaikan berkelanjutan dalam Total Quality Management TQM mengacu pada komitmen organisasi untuk terus-menerus meningkatkan proses, produk, dan kualitas secara menyeluruh. Ini melibatkan siklus yang berulang di mana organisasi secara aktif mencari cara untuk meningkatkan kinerja mereka. Penerapan siklus Plan Do Check XPDCA memungkinkan organisasi merencanakan perubahan, menerapkannya, memeriksa hasilnya, dan mengambil tindakan korektif untuk meningkatkan kinerja. Beberapa poin penting terkait konsep ini. Konsep ini melibatkan perencanaan, yaitu mengidentifikasi masalah dan membuat rencana. Pelaksanaan menguji rencana, pencegahan fokus pada mencegah kesalahan masalah daripada mengeditasi setelah terjadi agar rencana berjalan lancar. Tindakan yaitu mengimplementasi rencana dokumen untuk meningkatkan kinerja. Yang kedua, Six Sigma merupakan suatu program statistik untuk menghemat waktu, memperbaiki kualitas dan biaya yang rendah. Tujuannya adalah mencapai tingkat kesalahan yang sangat rendah, sekitar 6 sigma. Di atas atau di bawah nilai rata-rata proses. Metode untuk Sigma yang terdiri dari 5 langkah: definisi, measure ukur, analisis, improve, perbaikan, dan kontrol kendalikan untuk memberikan pendekatan sistematis untuk perbaikan proses. Yang ketiga ada pemberdayaan karyawan, yaitu memperluas pekerjaan karyawan sehingga penambahan tanggung jawab dan kewenangan dipindahkan ke level yang serendah mungkin dalam organisasi. Konsep pemberdayaan karyawan dalam Total Quality Management TQM merujuk pada memberikan tanggung jawab, otoritas, dan keterlibatan yang lebih besar kepada karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Perbaikan proses dan manajemen kualitas. Beberapa aspek penting terkait dengan konsep pemberdayaan. Pemberdayaan karyawan dalam TQM melibatkan yang pertama partisipasi dalam pengambilan keputusan, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi pekerjaan mereka dan kinerja organisasi. Yang kedua, pengembangan keterampilan, mendorong pengembangan keterampilan dan pengetahuan karyawan melalui pelatihan dan pendidikan sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih baik. Yang ketiga, otonomi dan kepercayaan. Memberikan otonomi kepada karyawan untuk mengambil keputusan terkait tugas mereka dan menciptakan lingkungan di mana kepercayaan merupakan unsur kunci. Dan yang keempat, keterlibatan dalam perbaikan berkelanjutan. Mendorong karyawan untuk aktif berpartisipasi dalam inisiatif perbaikan berkelanjutan dan memberikan ide untuk meningkatkan proses dan produk. Yang kelima, pengakuan dan reward. Mengakui dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang memberikan kontribusi positif terhadap kualitas dan produktivitas. Yang keenam, komunikasi terbuka.
menciptakan saluran komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan, memungkinkan pertukaran ini dan umpan balik yang konstruktif. Yang ketujuh, teamwork, mendorong kerja sama tim dan membutuhkan tim lintas fungsi untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan kualitas bersama. Konsep utama dalam total quality management yang keempat itu tolok ukur adalah memiliki standar kinerja yang mewakili kinerja terbaik untuk proses atau aktivitas. Dalam konteks total quality management TQM, konsep tolok ukur merujuk pada penggunaan standar yang ukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas produk, layanan, atau proses. Tolok ukur ini membantu organisasi dalam memahami sejauh mana mereka telah mencapai tujuan kualitas mereka dan memberikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Kelima, konsep just in time JIT dalam Total Quality Management TQM merujuk pada pendekatan di mana bahan, komponen, atau produk diproduksi, dikirim, atau dipesan hanya saat diperlukan. Ide dasar di balik JIT adalah mengurangi stok yang tidak perlu, minimalkan pemborosan, dan peningkatan efisien proses. Beberapa aspek terkait dengan konsep JIT dalam TQM melibatkan yang pertama, pengolahan stok, mengurangi stok hingga tingkat minimumkan yang diperlukan untuk menjaga aliran produksi dan memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua, proses produksi yang fleksibel, memiliki kemampuan untuk dengan cepat menyesuaikan produksi sesuai dengan permintaan pelanggan yang berubah. Yang ketiga, kerjasama dengan pemasok, membangun hubungan yang erat dengan pemasok untuk memastikan pasokan bahan dan komponen yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Dan yang keempat, kualitas yang tinggi, memastikan bahwa produk atau komponen yang diterima tepat waktu juga memiliki standar kualitas yang tinggi. Yang kelima, penghematan biaya, mengurangi biaya penyimpanan, manajemen persediaan dan pemborosan yang terkait dengan produksi yang tidak efisien. Yang keenam, fleksibilitas produksi, memiliki kemampuan untuk dengan cepat beralih antara produk atau pesanan yang beberapa sesuai dengan permintaan pasar. Dan yang selanjutnya ada konsep Toguchi dalam Total Quality Management TQM merujuk pada metode yang dikembangkan oleh Dr. Junichi Taguchi, seorang insinyur dan ahli statistik Jepang. Metode Taguchi bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dengan mengurangi variasi dan proses produksi. Beberapa poin kunci terkait dengan konsep Taguchi dalam TQM melibatkan yang pertama, desain eksperimen. Metode Taguchi menggunakan desain eksperimen statistik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk. Yang kedua, robustness, ketahanan, fokus pada menciptakan produk yang tahan terhadap variasi dalam proses produksi dan lingkungan penggunaan. Yang ketiga, penggunaan sistem signal to noise (SN), menggunakan perbandingan sinyal terhadap kebisingan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu proses mendekati kondisi ideal. Yang keempat, optimisasi proses. Tujuan utama adalah mengoptimalkan proses produksi untuk mencapai kualitas yang tinggi dalam konsisten. Yang kelima, minimal defects, mengurangi kemungkinan cacat atau variasi yang dapat mempengaruhi kinerja produk. Yang keenam, perhatian pada faktor-faktor kontrol, identifikasi dan kontrol faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas, terutama yang dapat diubah selama phase design. Konsep utama dalam Total Quality Management selanjutnya yaitu yang ketujuh, alat-alat TQM. Total Quality Management TQM alat-alat merujuk pada berbagai metode, teknik, dan pendekatan yang menggunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip TQM dalam suatu organisasi. Alat-alat TQM membantu dalam perencanaan, pengukuran, analisis, dan perbaikan berkelanjutan untuk mencapai kualitas yang lebih tinggi. Dalam alat-alat TQM itu ada alat-alat untuk menghasilkan ide, yaitu lembar periksa dan diagram pancar lembar periksa.
yang yaitu sebuah metode organisasi dari pencatatan data, dan diagram pancar yaitu sebuah grafik dari nilai salah satu variabel vs variabel lainnya. Ada juga alat untuk mengatur data yaitu grafik Pareto dan diagram alur. Grafik Pareto yaitu sebuah grafik yang mengidentifikasi dan plot masalah serta cacat dalam urutan secara menurun dari frekuensi. Diagram alur yaitu diagram yang menggambarkan langkah dalam sebuah proses, dan alat untuk mengidentifikasi masalah yaitu histogram dan diagram kendali proses statistik di histogram yaitu menampilkan distribusi dari data, memahami variasi dalam suatu proses. Dan diagram kendali proses statistik yaitu diagram dengan waktu di sumbu horizontal untuk menaruh nilai dari statistik. Adapun prinsip-prinsip total quality management TQM membentuk dasar filosofi manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh dalam suatu organisasi. Berikut adalah beberapa prinsip TQM yang umumnya diakui. Yang pertama, orientasi pada pelanggan. Fokus utama pada memahami dan memenuhi kebutuhan, harap, dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, kepemimpinan yang kuat. Komitmen dan dukungan penuh dari manajemen tingkat atas dalam menerapkan dan mempertahankan TQM. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan di semua tingkat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Yang keempat, pendekatan berbasis proses. Pemahaman dan manajemen proses sebagai cara untuk mencapai kualitas yang unggul dan efisien operasional. Dan yang keenam, pendekatan berbasis sistem. Memandang organisasi sebagai sistem yang terintegrasi dengan seluruh bagian yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya ada pendekatan berbasis fakta dan data. Pengambilan keputusan yang didukung oleh data dan fakta, bukan hanya intuisi atau perasaan semata. Dan selanjutnya peningkatan berkelanjutan. Komitmen ini terus-menerus meningkatkan proses, produk, dan sistem secara berkelanjutan. Terus ada pendekatan terhadap mitra bisnis. Memandang pemasukan dan mitra bisnis seperti mitra yang berkontribusi pada kesuksesan bersama. Setelah itu ada pendekatan sistematik. Penggunaan metode dan alat-alat yang sistematik seperti PDCA, Plan, Doc, Check, Act untuk merancang dan mengelola perbaikan. Terus ada kecepatan dan fleksibilitas, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan mengambil tindakan dengan cepat. Fokus pada hasil, orientasi pada hasil bisnis dan mencapai tujuan organisasi. Terus ada pendidikan dan pelatihan. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Prinsip-prinsip ini bersifat saling terkait dan membentuk fondasi filosofi manajemen yang berpusat pada kualitas dan perbaikan berkelanjutan. Implementasi prinsip-prinsip TQM membantu organisasi mencapai kualitas yang tinggi, kepuasan pelanggan, dan berkelanjutan jangka panjang. Dalam TQM ini ada budaya kualitas dalam total quality management TQM, yaitu menciptakan lingkungan di mana setiap anggota organisasi berkomitmen untuk mencapai tingkat kualitas yang tinggi dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Berikut ada beberapa karakteristik yang mendefinisikan budaya kualitas dalam konteks TQM. Yang pertama, orientasi pada pelanggan. Pemahaman mendalam dan kesadaran terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan. Setiap anggota organisasi memandang pelanggan sebagai fokus utama. Yang kedua, partisipasi karyawan. Keterlibatan dan partisipasi aktif dari semua tindakan karyawan dalam proses perbaikan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kualitas. Yang ketiga, pencegahan daripada perbaikan. Fokus pada pencegahan masalah daripada perbaikan setelah terjadi. Budaya kualitas mendorong identifikasi dan penanganan akar penyebab masalah.
Yang keempat, komunikasi terbuka. Komunikasi yang terbuka dalam transparan di antara semua tingkat dan departemen, informasi tentang kualitas dan perbaikan diakses dengan mudah oleh semua pihak. Yang kelima, pendekatan berbasis tim. Kalau kolaborasi dan kerjasama antara tim sebagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas. Budaya kualitas menghargai kontribusi setiap anggota tim. Yang keenam, penghargaan pada kinerja dan kualitas. Pengakuan dan penghargaan untuk pencapaian yang luar biasa dalam meningkatkan kualitas ini dapat mencakup penghargaan, insentif atau bentuk pengakuan lainnya. Yang ketujuh, siklus perbaikan berkelanjutan. Penerapan siklus perbaikan berkelanjutan plan check X sebagai pendekatan sistematis untuk perbaikan yang berlanjut. Yang kedelapan, pengukuran dan evaluasi kinerja. Pemantauan dan pengukuran kinerja secara terus-menerus dengan menggunakan indikator berkualitas yang relevan. Dan yang kesembilan, pendidikan dan pelatihan. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan karyawan dalam mencapai dan mempertahankan kualitas. Dan selanjutnya yaitu komitmen manajemen. Komitmen tingkat tinggi dari manajemen terhadap prinsip-prinsip dan praktik TQM. Manajemen memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan kualitas. Yang ke-11 ada fleksibilitas dan inovasi. Fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan dan inovasi dalam pencapaian kualitas yang lebih baik. Budaya kualitas dalam TQM menciptakan fondasi untuk berkelanjutan organisasi dan memberikan landasan yang kokoh untuk memastikan bahwa setiap anggota organisasi memiliki tanggung jawab terhadap kualitas dan kontinuitas perbaikan. Dalam TQM itu ada manajemen berbasis fakta dan data dalam total quality. Manajemen TQM merujuk pada pendekatan dalam pengambilan keputusan dan mengelola organisasi berdasarkan bukti empiris dan informasi yang terukur. Berikut adalah beberapa aspek yang merinci maksud dari manajemen berbasis fakta dan data dalam TQM. Yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan data. Keputusan manajemen didasarkan pada data dan fakta yang terukur, bukan pada asumsi atau pendapatan pribadi. Yang kedua, pengumpulan data yang sistematis. Organisasi mengembangkan sistem untuk mengumpulkan, merekam, dan menganalisis data secara terus-menerus untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja dan proses. Yang ketiga, penggunaan alat dan metode statistik. Penerapan alat dan metode statistik untuk menganalisis data dan mengevaluasi variabilitas dalam proses. Yang keempat, perencanaan eksperimen. Melibatkan perencanaan dan pelaksanaan eksperimen untuk memahami hubungan kausal dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas. Yang kelima, pemantauan kinerja. Pemantauan kinerja secara terus-menerus menggunakan indikator kunci yang terukur untuk menilai pencapaian tujuan kualitas. Yang keenam, verifikasi dan validasi. Memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan yang diusulkan didukung oleh data dan diverifikasi dan hasil yang valid. Yang ketujuh ada analisis akar penyebab. Penerapan pendekatan sistematis seperti analisis akar penyebab akan mengidentifikasi akar penyebab masalah berdasarkan bukti yang ditemukan. Yang kedelapan ada peningkatan berdasarkan bukti, menggunakan bukti dan merancang dan mengimplementasikan perbaikan berkelanjutan. Yang ke-9 ada pengukuran terpadu, integraris berbagai pengukuran dan matriks dalam evaluasi kinerja dan kualitas secara holistik. Yang ke-10 keterbukaan terhadap hasil, terbuka terhadap hasil yang ditemukan melalui analisis data.
baik yang positif maupun negatif, dan menggunakan informasi untuk membuat keputusan yang tepat dengan membangun manajemen berbasis fakta dan data. Organisasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemampuan beradaptasi mereka. Pendekatan ini memberikan landasan yang kuat untuk membuat keputusan yang lebih baik, merencanakan perbaikan yang lebih baik, dan mencapai hasil kualitas yang lebih tinggi. Mungkin cukup ini dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.